mungkin kita mengambil jalur aman aja yang bijaksana gitu. Mm, Ketahuilah dirimu sendiri oke. berapa vitamin D-nya gitu. Mm, Sehingga kita bisa menentukan kita itu termasuk golongan yang kekurangan vitamin D atau tidak. Nah, mm. sebagai patokan kasar nih ya, Iya. orang-orang yang eh, punya orang-orang yang punya beberapa hal yang disebutkan di bawah ini nanti Mm, itu berpotensi menderita kekurangan vitamin D. oke. Contohnya orang-orang yang eh, jarang terkena sinar matahari. Orang Indonesia itu hampir 90% penduduk di Indonesia itu mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin D. Ini cukup menarik karena Indonesia ini kan hidup di negara tropis ya. Kita itu hidup di negara tropis yang sinar mataharinya sangat melimpah. Tapi ternyata banyak orang yang masih kekurangan vitamin D. Ini kalau menurut dokter Santi gimana nih? Ya, saya dari pagi nyari data itu Mm-mm. tentang vitamin D beda-beda semua gitu ya. Jadi Beda-beda saya ya. sendiri juga bingung. Iya, ada yang mengatakan 1 dari 3, ada yang mengatakan 1 dari 2, ada yang mengatakan 9 dari 10 orang Indonesia itu kekurangan vitamin D. Makanya karena saya tidak bisa mendapatkan data, mohon kalau ada yang punya data yang akurat Mm-mm. boleh Iya. ditambahkan di kolom komen gitu ya. Uh, Eh, Mungkin kita mengambil jalur aman aja yang bijaksana gitu. mm. Ketahuilah dirimu sendiri Oke. berapa vitamin D-nya gitu. Mm. Sehingga kita bisa menentukan kita itu termasuk golongan yang kekurangan vitamin D atau tidak. Nah, Mm. sebagai patokan kasar nih ya, Iya. orang-orang yang eh, punya orang-orang yang punya beberapa hal yang disebutkan di bawah ini nanti Mm. itu berpotensi menderita kekurangan vitamin D. Oke. Contohnya orang-orang yang eh, jarang terkena sinar matahari. Yang tadi Mas Sony udah bilang ya, Mm-mm. kita negara yang penuh dengan sinar matahari sepanjang tahun, sinar matahari selalu ada. Tapi Mm. kan tidak semua orang mendapatkan akses untuk berjemur. Dalam Oke. arti gini, pekerja-pekerja yang rumahnya mungkin tidak di Jakarta, kerjanya di Jakarta, harus berangkat jauh lebih pagi daripada si matahari terbit. Iya, sebelum ayam Jadi berkokok matahari udah bangun ya. Mm-mm. udah bangun, udah berangkat, dan begitu sampai kantor udah berada di dalam gedung. Mm. Sedangkan untuk mendapatkan vitamin D, kita butuhnya vitamin D yang UVB. Ada ultraviolet yang A, Mm. ada ultraviolet yang B atau B. Oke. Jadi A sama B. Mm-mm. Nah, yang dibutuhkan untuk membuat vitamin D adalah yang B. Mm. Yang B ini tidak bisa menembus jendela. Jadi walaupun kita di kantor duduknya di samping jendela dengan harapan bisa dapat Sinar matahari, matahari. hangatnya dapat, Mm-mm. hangatnya sinar matahari bisa menembus jendela, Mm-mm. tetapi ultraviolet B Mm-mm. tidak bisa menembus jendela. Kalau yang Oke. A bisa menembus jendela, tapi yang A tidak banyak gunanya untuk pembentukan vitamin D. Vitamin D. Terus Mm-mm. orang-orang yang tadi yang jarang kena matahari, Mm-mm. orang-orang yang pola makannya buruk, Oke. misalnya orang-orang yang kalau makan milih, atau orang-orang tua, atau orang-orang dengan gangguan penyerapan gizi. Mm. Terus orang-orang yang oleh agamanya, atau oleh kebiasaannya, atau oleh budaya adatnya, atau oleh karena pekerjaan atau sekolahnya harus mengenakan pakaian yang tertutup, Oke. sehingga bagian tubuh yang terpapar oleh sinar matahari menjadi lebih sedikit. Mm. Terus bayi yang lahir dari ibu yang kekurangan vitamin D. Oke, Terus artinya faktor orang, genetik ya, Dok ya? ya bisa. Oke. Eh, Sebenarnya bukan genetik ya. Ibunya kurang, bagaimana Mm. bisa ngasih anaknya gitu loh. Mm, Jadi oke. dari ibunya sendiri kurang. Ya. Terus orang-orang yang tinggal yang di tempat yang jarang ada sinar matahari, misalnya di tempat yang jauh dari Katulistiwa. Mm-mm. Terus orang-orang yang kegemukan dan yang warna kulitnya gelap. Oke. Nah, itu berpotensi untuk mengalami kekurangan vitamin D.